Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Shalom, haleluya. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Membawa hati kita, membawa hidup kita, membawa sukacita kita kepada Tuhan, amin. Mari sama-sama sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan hatimu, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Kami merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Youth MCC hanya dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di Mall GTC. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Benny Kuspin. Gembala dan seluruh jemaat GBI MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya
Pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita baik berdiri buat Tuhan kita Bapak Ibu. Berapa banyak kau percaya Allah kita lah yang luar biasa. Dia perkasa dan ajaib. Amin. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Yang percaya kan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kau dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Nyanyi sama-sama buat Tuhan kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Tuhan baik siang dan malam. Ajaiblah Kau. Dengan segenap kekuatan katakan Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan baik siang dan malam. Ajaiblah Kau. Sekali lagi sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah
sama-sama ajaiblah kau Tuhan. Ajaiblah kau Yesus. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Sebab dia Raja, dia perkasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama duduk. Dipesan duduk kembali Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, sama-sama angkat tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi sama-sama buat Tuhan, kita bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Nyanyi dengan imanmu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya kuasa Tuhan, sorak-sorai. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benny Kuspin. Pak Benny akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Saya berdoa biar kita siap untuk terima sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Mari saudara angkat tangan kita sama-sama di hadapan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
Bapa di surga, terima kasih siang hari ini Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami meninggikan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang amat terbatas ini. Urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi teguran, menjadi inspirasi bagi kami. Kami belajar untuk hidup benar, kami belajar untuk taat, kami belajar untuk setia. Pujian hormat bagimu, kemuliaan hanya untukmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ada di sini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan pada siang hari ini saya akan mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya. Suatu kehormatan bisa melayani Tuhan di gereja di tempat ini. Terima kasih juga untuk para pengerja, pemain musik, song leader, dan semua aktivis di gereja ini, jemaat di gereja ini yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita akan belajar satu tema firman Tuhan tentang apa? Tentang karakter domba dengan karakter kambing. Saya akan bacakan firman Tuhan di Matius 25, 31 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah sedia bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Dan lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat terakhir. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Hari ini kita akan cross check hidup kita. Apakah kita memiliki karakter domba atau karakter kambing? Kita akan cross check hidup kita. Yesus berkata kepada orang yang memiliki karakter atau mental kambing di ayat yang ke-41. Saya ulangi bacakan ayat ini. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan marah besar di ayat ini kepada orang yang memiliki karakter kambing.
mental kambing, sifat kami, Tuhan marah. Tuhan mengusir saudaraku. Dan bukan cuma Tuhan mengusir, keluar kata-kata kutuk dari mulut Tuhan. Lalu apa? Saking marahnya Tuhan, dia dimasukkan ke neraka bersama iblis dan para malaikatnya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan marah kepada orang yang karakter mental kambing? Karena orang yang memiliki karakter mental kambing, dia tidak peduli dengan orang yang lapar, dia tidak peduli dengan orang yang hina, dia tidak peduli dengan orang miskin, makanya Tuhan marah. Tetapi Yesus berkata kepada orang yang memiliki karakter domba di ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah sedia bagimu sejak dunia dijadikan. Keren saudaraku. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada penghakiman bagi orang yang memiliki karakter mental domba. Tidak ada penghakiman. Tetapi diberi apresiasi kepada Tuhan. Kenapa diberi apresiasi kepada Tuhan? Karena dia peduli dengan orang miskin, dia peduli dengan orang hina, dia peduli dengan orang-orang lapar. Makanya Tuhan memberi apresiasi kepada orang yang memiliki karakter domba. Beda dengan karakter kambing. Tuhan marah besar. Yesus sangat memperhatikan orang miskin. Yesus sangat memperhatikan orang menderita. Dan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang hina. Ayat 40 ini membuat saya bangga ikut Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka. Artinya Tuhan akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus itu mewakili orang-orang miskin. Yesus itu mewakili orang-orang hina. Pernyataan ini pernyataan yang luar biasa. Tidak ada satupun pemimpin agama yang berani mengeluarkan statement ini. Tidak ada satupun nabi yang berani mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tidak ada satupun Allah yang berani mengeluarkan pernyataan ini, saudaraku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan paling hina, kau sudah melakukan untuk aku. Yesus mewakili orang-orang miskin. Yesus mewakili orang-orang hina. Siang hari ini kita mau belajar memiliki mental karakter domba, bukan kambing. Poin pertama, firman Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Tuhan berkata seperti itu. Lalu orang yang memiliki karakter domba berkata kepada Tuhan, di mana kami melihat engkau lapar Tuhan, kami memberi engkau makan. Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, engkau sudah melakukan untuk aku. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita hidup di akhir zaman, semua sepakat akhir zaman. Kondisi ekonomi makin hari makin memburuk. Dan kita merasakan hari-hari ini, saudaraku, banyak orang tambah hari bukan tambah kaya, banyak orang tambah hari tambah miskin. Ada orang memang tambah kaya tapi kecil. Orang yang makin hari makin miskin, makin susah untuk makan, tambah hari tambah banyak. Suatu kali saya nonton 2 video. Miris hati saya waktu nonton, saudaraku, di Bali. Saudara tahu ada satu organisasi bagi makanan di jalanan. Saya lihat orang yang antri di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis. Itu ratusan meter antrinya cuma 1 bungkus nasi. Di video ratusan, panjang sekali. Kemudian video yang kedua saya lihat ada orang tidak bisa beli makanan karena tidak punya uang, miskin. Buka tong sampah. Sudah cari makanan yang masih bisa, mungkin di depan restoran dibuang makanan sisa. Mereka buka cari makanan. Banyak orang sulit untuk makan. Kenapa saya berani katakan seperti pelayanan kami seperti itu bersama dengan teman-teman saudaraku. Kami banyak berjumpa dengan orang-orang hari ini mungkin dia makan, besok belum tentu ada makanan, lusa mungkin dia puasa karena tidak punya makanan, lusanya mungkin bisa makan. Banyak orang tidak punya uang untuk beli makanan. Itu terjadi juga di kota, di gang-gang, di lorong-lorong, di kanal-kanal. Karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menghadapi krisis.
Dan bukan cuma di kota, sampai ke desa-desa saudaraku. Seperti itu banyak, apalagi kami punya pelayanan sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil, berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan. Suatu kali saya berjumpa dengan hamba Tuhan, dia bilang begini, Pak Beni tahu berapa persembahan kami setiap minggu? Dia katakan, Pak Beni 7.000 setiap angkat kantong persembahan. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang beberapa belas ribu. Saya kan sebagai pengusaha saudaraku punya kalkulator. Langsung saya hitung 7.000, 10.000, berapa belas ribu. Kalau punya anak 2, istri dengan suami mau kasih makan suaminya atau istrinya dengan anaknya, itu tidak bisa. Saya tahu mereka kadang puasa karena apa? Karena tidak punya uang untuk beli makanan. Bahkan saya jumpa dengan satu hamba Tuhan, pada waktu itu saya pergi pelayanan di sana karena kami bangunkan pastori. Saya datang ke tempat itu karena lihat sudah pembangunan pastori, tim kami bangunkan. Akhirnya masuk di situ, cuma 2 kamar saudaraku. Saya bilang karena kami beberapa tim banyak, enggak usah saya tidur di kamar, biar saya tidur di lantai. Dia tidak bisa Pak Beni, Pak Beni tidur di kamar. Dia takut karena dia pikir pengusaha tidak biasa tidur di lantai. Tidak apa-apa Pak, saya tidur di lantai. Dia tidak enak saudaraku, karena dia tidur dalam kamar, dia juga keluar. Kami bertiga, lalu dia cerita, Pak Beni tahu awal-awal pelayanan kami, oh, krisis terjadi dalam pelayanan kami. Persembahan kami sedikit. Sampai kami satu waktu tidak punya uang untuk beli makanan. Tidak punya uang untuk beli makanan. Dia katakan, saya puasa tidak makan itu 5 hari 5 malam. Bayangkan. 5 hari 5 malam tidak punya uang untuk beli makanan. Baru hari ke-6, jemaat diperintah Tuhan untuk bawa makanan ke pendeta ini. Banyak orang mengalami seperti itu saudaraku. Suatu kali di yayasan kami, ministry kami datang. Ibu pendeta dengan bapak pendeta datang. Dia katakan seperti ini, Pak Beni tahu kondisi pantai asuhan kami hari-hari ini mengalami kondisi buruk keuangan kami. Biasanya ada penyandaran dana beberapa, karena terjadi krisis, kami tidak dikirim lagi uang lagi. Orang-orang yang biasa donatur itu memberikan persembahan untuk kami untuk kasih makan kurang lebih 40 anak pantai asuhan. Itu tidak memberikan, kondisi darurat. Lalu dia cerita seperti ini, karena kondisi darurat, kami tidak bisa memberi makan anak-anak pantai asuhan kami dengan layak. Dia katakan apa? Saya masak bubur, itu saya encerkan terus sampai akhirnya banyak sekali. Tidak punya lauk, paling daun ubi tambahannya. Karena tidak punya uang yayasan untuk beli makanan yang layak untuk 40 kurang lebih anak pantai asuhan pada waktu itu. Dan dia cerita seperti ini, Pak Beni tahu. Ada satu anak pantai asuhan kami, tinggalkan pantai asuhan kami karena apa? Karena tidak tahan menderita makan yang seperti itu. Waktu ibu ini, bapak ini cerita kepada kami, saya tahu Tuhan perjumpaan dengan kami, hadirat Tuhan turun. Belas kasihan Tuhan turun kepada tim kami, pada yayasan kami. Akhirnya kami sepakat deal saudaraku, mengirim bantuan setiap bulan untuk sekolah, untuk makan, sampai mereka bisa makan yang layak. Banyak orang kelaparan hari-hari ini. Saya mengajak jemaat di tempat ini, jangan tunggu kaya baru jadi berkat saudaraku. Ketika engkau memberikan makan sepiring nasi kepada orang yang lapar, firman Tuhan dengan jelas berkata, engkau sudah memberikan kepada pencipta langit dan bumi. Makanya belajar. Dari remaja, dari pemuda kita belajar memberi. Saya latih diri saya waktu remaja, tidak punya uang, susah hidup juga. Oh, belajar untuk memberi. Dan saya lihat saudaraku, ketika saya belajar memberi, hari ini berkatnya melimpah, berlipat-lipat saudaraku. Luar biasa. Tuhan demonstrasikan kuasanya dalam hidup kami. Karena hukum tabur tuai terjadi dalam hidup kami. Poin yang kedua, firman Tuhan berkata, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Karakter kambing berkata, di mana kami melihat engkau seorang asing Tuhan? Kami tidak memberi engkau tumpangan. Tuhan bilang segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kau tidak melakukan untuk aku. Tuhan marah kepada orang yang karakter kambing saudaraku. Marah besar Tuhan. Minta maaf. Kalau kita memberkati saudara seiman, itu baik tapi itu biasa. Kalau kita memberkati keluarga kita, itu baik tapi itu biasa. Tetapi berani tidak orang Kristen, berani tidak gereja, berani tidak pengusaha Kristen,
Berani tidak pendeta Kristen memberkati orang yang kita tidak kenal? Berani tidak? Tidak banyak orang berani. Saya punya teman pelayanan saudaraku, tidak ada di Facebook, tidak ada di YouTube, tidak ada di Instagram, tapi pelayanannya begini. Saudara tahu apa pelayanannya? Mengumpulkan orang-orang jalanan, wanita-wanita di jalanan saudaraku. Dia cari orang-orang miskin yang susah, yang tidak bisa, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, yang diterlantarkan dengan keluarga. Dia cari, dia bawa ke tempatnya, bahkan dia bawa ke rumahnya. Dia mandikan, dia bersihkan bersama dengan timnya. Dia jadikan keluarga, bahkan orang-orang stres dia lawat. Berani lawat orang stres. Karena kami juga punya rumah pemulihan saudaraku di samping Mall Maros. Tidak banyak orangnya. Merawat orang-orang stres saudaraku. Kalau tidak siap mental kita bisa begini. Itu orang-orang stres. Kalau dia lagi datang kambuh penyakitnya, lupa minum obat saudaraku. Itu penjaga kami di sini. Beng, langsung benjol. Bengkak matanya. Tidak mudah rawat orang-orang stres. Pengusaha ini, ibu ini saudaraku. Orang terhormat. Notaris dia. Tetapi pelayanannya begini, luar biasa. Ada cintanya Tuhan, ada kasihnya Tuhan dalam hidupnya. Ada belas kasihannya Tuhan dalam hidupnya. Dia merawat orang-orang yang tidak dipedulikan orang. Keluarganya mungkin tidak pedulikan, dipedulikan. Yang kedua teman saya menikah dengan satu wanita dari New Zealand saudaraku. Pelayanan menikah. Saudara tahu waktu saya pergi di New Zealand salah satu negara terindah di dunia. Kaget saya pergi di sana. Dombanya lebih banyak dari dari manusianya di sana. Sapinya lebih banyak dari manusianya di sana. Indah sekali, makmur sekali. Tidak mungkin orang di sana mau pergi ke pelayanan di Makassar. Tidak mungkin bagi pikiran saya. Tetapi teman saya ini ke Makassar pelayanan. Saudara tahu pelayanannya apa? Luar biasa, ini lebih luar biasa. Dia salah satu perawat orang-orang kusta di Makassar. Itu orang-orang kusta dirawat saudaraku. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya data di tempatnya. Karena teman saya pacaran sama dia pada waktu itu sebelum menikah. Saya lihat di rumahnya, saya kaget. Ini sudah tidak masuk di akal, ini pelayanannya luar biasa sekali. Tidak dikenal orang. Tidak dikenal publik, tidak ada pujian bagi orang-orang. Tetapi pelayanan tulus, pelayanan murni bagi Tuhan. Dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ini dicari hari-hari ini saudara pelayanan. Luar biasa pelayanannya, merawat orang-orang kusta. Karakter domba itu memiliki belas kasihannya Tuhan. 3,5 tahun Tuhan pelayanan, dengarkan baik-baik. 3,5 tahun Tuhan pelayanan di bumi. Setiap Tuhan mau menyembuhkan orang. Setiap Tuhan mau membangkitkan orang. Setiap Tuhan mau memberikan makan kepada orang. 4.000 orang, 5.000 orang dan masih banyak lagi tidak dicatat. Alkitab mencatat. Apa saudaraku? Maka tergeraklah Tuhan untuk belas kasihan. Setiap kali Tuhan tergerak untuk belas kasihan. Saya menantang jemaat di tempat ini saudaraku. Jangan mau jadi jemaat yang zona nyaman terus. Ayo bergerak sekitar kita. Belas kasihan Tuhan ada dalam kita. Tidak perlu banyak memberi, itu tidak perlu besar-besar. Ketulusan saja dengan kemurnian. Untuk apa besar kalau dipamer di medsos? Untuk apa besar kalau dipamer di Facebook, Instagram? Kadang-kadang followersnya naik saudaraku, dapat uang lebih banyak dari dia sumbang. Makanya ada satu teman di Amerika, dia telepon istri saya, dia bilang seperti ini. Ibu, hebatlah itu artis, memberikan banyak makan kepada orang-orang di jalanan, timnya apa semua. Istri saya bilang, minta maaf kamu ditipu, orang itu bikin konten kreatif apa semua, mereka lebih banyak dapat duit, saudara masuk followers iklan apa segala macam, masuk lebih banyak dapat uang. Mungkin dia cuma 10 juta, 20 juta, ratusan juta masuk, miliar bisa masuk. Jadi gampang, jangan orang Kristen gampang tertipu. Makanya saya senang kalau pelayanan itu saudaraku di bawah tanah, yang tidak muncul di permukaan. Ketulusan, kemurnian itu paling penting. Di tim kami sudah pesan, jangan masuk-masukannya di konten-konten bikin video YouTube apa semua, tidak ada seperti itu. Kita nanti mau pulang di surga, biar Tuhan yang beri kita penghargaan, tidak usah manusia. Kalau kita diberi penghargaan kepada manusia saudaraku, sementara. Tidak ada artinya penghargaan manusia, penghargaan Tuhan yang kita cari. Makanya kita tulus pelayanan. Keren Yesusku, keren Yesus kita. Poin yang ketiga,
Firman Tuhan berkata, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika awal-awal pelayanan kami belum punya gedung, kami menyewa satu ruko kecil. Di tempat pelayanan kami, ada beberapa tukang beca yang datang. Kemudian 95% karena kami bukan gereja, saya bukan gereja, saya bukan pendeta, saya cuma penginjil, dan saya tidak akan buka gereja. Tidak usah khawatir gereja-gereja di Makassar, pendeta-pendeta, Pak Beni tidak akan saing. Karena Pak Beni bukan panggilannya sebagai gembala, sebagai pendeta. Buka gereja, tidak. Pelayanan kami, yang masuk saudaraku, kami melantai. Karena kecil tempat, cuma satu ruko. Saya dengan istri, setiap Jumat ikut ibadah. Jujur saudaraku, kami tidak tahan ikut ibadah. Kenapa? Banyak orang-orang yang datang itu tidak mandi. Minta maaf. Tidak mandi 2 hari, tidak mandi 3 hari. Kita berdempet itu baunya bukan main saudaraku. Kenapa tidak mandi pertanyaannya? Karena miskin. Tidak punya uang untuk beli baju. Mungkin ada bajunya 2-3 lembar. Kalau hujan ada yang dicuci. Mereka tidak bisa pakai. Basa-basa mungkin pakai. Makanya mereka datang di tempat kami. Saya oleh belas kasihnya Tuhan belajar memiliki hatinya Tuhan. Kami temani, kami hormati, kami hargai mereka kondisi apapun. Saya apresiasi istri saya. Biasanya kalau istri pengusaha sudah, mana mau dekat-dekat dengan orang miskin. Mana mau dekat-dekat dengan orang yang bau tidak mandi berhari-hari. Saya puji istri saya, terima kasih sayang. Kau temani suamimu pelayanan. Orang-orang yang terbelakang tidak dipedulikan, tidak dihargai orang. Belajar kita jadi berkat saudaraku. Kita tidak punya uang banyak. Mungkin baju kita di rumah berapa banyak yang kita pakai. Ada orang bajunya 2 lemari. Ada orang sepatunya berapa puluh, berapa ratus. Ada orang tasnya berapa, 1 kamar saudaraku. Saya pernah lihat salah satu pengusaha hebat sekali. Tasnya itu bukan 1 juta, 2 juta. Ratusan juta sampai miliar saudaraku. Saudara tidak percaya bilang ada tas 1, 2,5. Saudara tidak percaya bilang ada jam tangan sampai 80 M. Dipamer tas-tasnya. Saya pikir seperti ini ngapain mau dipamer. Mau dipakai semua kan tidak mungkin. Paling satu-satu dibawa. Jangan banyak, tidak apa-apa. Saya tidak anti orang Kristen diberkati, hamba Tuhan diberkati pakai mahal-mahal. Tuhan juga kehendaki kita pakai yang mahal-mahal saudaraku. Yang penting bukan cicilan. Yang bukan pinjam utang. Tidak apa-apa. Tetapi jangan kelewatan. Jual semua, beri makan orang miskin, bantu orang, belikan baju. Belikan baju, belikan sepatu. Ada satu pengusaha di Makassar saudaraku. Setiap kali update di Instagramnya, di Facebooknya, sepatu baru. Lalu saya cek berapa sepatunya. Saudara tahu berapa pasang? 100 lebih pasang. Itu dulu berapa tahun yang lalu, tidak tahu sekarang berapa. Saya pikir 100 kalau mau dipakai setiap hari berarti hari ke 100 baru habis. Kalau 150 hari ke 150 baru habis sepatunya dipakai. Saya aja penjual sepatu tidak seperti itu saudaraku. Saudara bisa cek. Sepatu saya ini beli di toko 200.000, 300.000. Pernah istri saya belikan saya yang puluhan juta. Saya bilang sama si jangan belikan puluhan juta, mahal sekali. Banyak orang susah, jangan beli puluhan juta. Dia bilang, papi kan pengusaha. Nanti dilihat pengusaha lain, dilihat sama pendeta, dia bilang pengusaha kere. Lalu saya coba pakai sepatunya saudaraku. Saya pakai sepatunya, saya jalan-jalan. Iblas kaki saya. Luka kaki saya. Saya bilang, apa saya bilang? Jangan beli yang mahal sepatu kaki saya ini cocok untuk yang murah saja. Beli di toko kita saja. Kecuali cat-cat kayak naik apa Reebok, beli di luar. Karena kita tidak jual. Sudah seperti itu. Yuk punya sepatu banyak bagi kepada orang-orang miskin. Punya baju banyak bagi kepada orang miskin. Mereka kalau terima sesuatu yang penting masih layak pakai, mereka bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak saya ajari begitu saudaraku. Di Melbourne kuliah sampai ke Indo saya bilang jangan banyak-banyak. Banyak-banyak barang di dalam rumah. Repot kalau rumah jadi gudang. Kalau sudah tidak dipakai kasihkan teman. Sudah tidak dipakai kasihkan sopir, kasihkan pembantu, kasih bagi. Di sini kan banyak remaja, jangan simpan banyak-banyak barang. Besok-besok saudara kita simpan-simpan banyak-banyak barang, pengangkatan nanti berat, tidak bisa terangkat. Jangan coba-coba terlalu banyak barang. Kita aja penjual baju semua dijual, tidak mau banyak-banyak. Bikin repot-repot banyak-banyak. Yang terakhir, firman Tuhan berkata, ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak punya uang untuk berobat karena miskin. Banyak orang tidak punya kartu BPJS karena tidak bisa bayar iuran. Suatu kali staf saya datang melapor ke saya. Bapak tahu, ada satu rumah sakit. Di depan rumah sakit itu, saudaraku, ada ruang gawat darurat bagian depan. Dia berada di situ. Ada ibu digotong di atas tempat tidur. Saudaraku, itu teriak-teriak karena sakit. Ibu itu teriak-teriak karena sakit. Banyak orang lewat, tidak dipedulikan. Banyak suster, dokter lewat, orang-orang yang lewat. Tidak ada satupun dipedulikan. Kenapa tidak dipedulikan? Minta maaf, karena ibu ini tidak punya kartu, tidak punya uang, tidak dikerja. Ayo berkati orang-orang yang sakit. Tolong orang-orang yang sakit. Kita mungkin tidak punya banyak duit. Seberapa saja. Kadang-kadang saudaraku, kita memberikan kecil dengan ketulusan kemurnian kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbeban. Itu menggerakkan hatinya Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Belajar jadi berkat walaupun hal-hal yang kecil. Suatu kali ada ibu bawa anak di tempat kami. Saya tidak kenal ibu ini, saudaraku. Tapi karena ibu ini tahu bahwa di yayasan kami, ministry kami, pendeta-pendeta di desa semua, kalau anaknya, istrinya, pendetanya sakit, tidak bisa diobati di desa karena medis terbatas, tidak punya uang, mereka datang ke tempat kami. Kami akan bawa ke dokter karena kami ada kerjasama dengan 2 dokter yang cinta Tuhan di Makassar, suami istri. Kami bawa periksa di sana, gratis periksanya, obatnya kami tanggung semua. Kalau penyakitnya berat harus diopname, saudaraku, kami bayarkan semua sampai selesai. Ibu ini bawa anaknya. Saya masih ingat pada waktu itu, tidak bisa lupa seumur hidup. Nama anaknya itu Gilbert, saudaraku. Datang saya lihat, mungkin bodinya dia sekitar 45 tahun. 45 tahun umurnya. Tapi kondisinya, bodinya, kesehatannya saya lihat kayak anak 2-3 tahun. Begini, kurus krepek begini. Baru tarik nafas sekali-sekali. Saya lihat kasihan Tuhan. Lalu saya tanya ibunya, ibu, bagaimana dengan Gilbert? Dia lagi, iya Pak Beni, anak saya sakit berat. Saya sudah mencari donatur di mana-mana. Sampai organisasi kami besar untuk patung apa, tidak ada yang bisa bantu kami. Kondisi darurat anak kami makin hari makin memburuk keadaannya. Lalu saya katakan, sakitnya apa Gilbert? Dia bilang apa? Klep jantungnya bocor. Bayangkan saudaraku, klep jantung bocor. Kalau jantung itu ada dijual di Indomaret, Alfamart, kita tidak apa-apa. Adapun dijual di rumah sakit tidak apa-apa. Tidak ada dijual. Klep jantungnya bocor. Saya kaget, baru dengar. Ada anak-anak klep jantungnya bocor. Lalu cerita sama ibu. Oke ibu, kami berusaha untuk bantu. Waktu itu saudaraku, pelayanan kami belum diberkati Tuhan, belum besar sekali dana pelayanan kami. Saya tahu tidak mudah. Karena saya tahu ongkosnya nanti besar ini. Lalu saya minta tim bawa ke rumah sakit. Bawa ke dokter di Makassar yang jago jantung. Untuk operasi jantung, untuk tangani jantung. Lalu dibawa dengan tim kami. Pada waktu dibawa ke dokter, waktu diperiksa di Makassar, dokternya bilang seperti ini. Ini tidak bisa diobati di Makassar. Berat penyakitnya harus dibawa di rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Lalu tim kami pulang langsung sampaikan ke saya, kok ini tidak bisa. Berat penyakitnya ini. Dan dokter bilang, kalau anak ini tidak ditolong, anak ini segera mati. Waduh, dengar kata mati saudaraku, tidak ada artinya uang, betul tidak? Kalau uang bisa menyelamatkan orang-orang yang sakit saudaraku, tidak ada artinya uang. Kita pakai uang menyelamatkan orang-orang sakit. Dengar seperti itu tidak mudah. Lalu tim kami tanya dokter pada waktu itu, berapa biayanya? Dibawa ke Jakarta. Lalu operasi supaya klep jantungnya jadi baik yang bocor. Dokter Makassar bilang apa? Bilang sedia saja uang 130 juta. Dulu saudaraku berapa belas tahun yang lalu. 130 juta kami di yayasan kami pada waktu itu. Belum terlalu banyak dana kami. Karena banyak pelayanan, kami bagi dana itu ke desa, ke pendeta-pendeta, PK bulanan, apa segala macam. Tidak mudah. Lalu saya datang kepada Tuhan. Tuhan beri damai sejahtera. Tolong dia.
Layani dia. Akhirnya apa? Tim bawa saudaraku sama mamanya ke Jakarta. Pergi di rumah sakit Jantung Harapan Kita. Lalu dia diagnosa. Sebelum saudaraku langkah operasi diagnosa. Dokter di sana bilang memang betul harus dioperasi anak ini. Kalau tidak dioperasi anak ini akan meninggal. Ditenangkan saudaraku, kami sudah langsung datang langsung operasi. Tenangkan dulu, stabilkan dulu kondisinya. Baru tunggu hari yang tepat, berapa hari ke depan baru tindakan operasi. Apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu mau masuk di ruang operasi, sebelum ambil tindakan operasi diperiksa lagi 1 kali untuk memastikan. Diperiksa lagi, dokter kaget. Walaupun tidak 100% dikasih kesembuhan, dokter kaget saudaraku. Wih, sudah terjadi mujizat ini. Tinggal sedikit kita kerja, Gilbert anak ini akan segera sembuh. Dan betul saudaraku, wow dokter ambil langkah cepat kerja. Cepat. Berapa hari kemudian mulai pulih. Berapa minggu kemudian mulai pulih. Sembuh Gilbert. Datang ke tempat kami bersaksi di atas mimbar. Itu mamanya Gilbert bersaksi di atas mimbar. Itu nangis saudaraku. Nangis. Dia tidak sangka Tuhan tolong dia, bukan kami. Tetapi Tuhan tolong dia. Siapa kami? Kami cuma alatnya Tuhan. Bukan kami punya duit. Tuhan yang punya duit. Bukan organisasi kami punya duit. Tetapi Tuhan yang punya duit. Nangis di mimbar. Saudara tahu, waktu mau pulang di rumah sakit dia cerita. Harusnya kita membayar 130 juta. Buahnya Tuhan keluar. Oleh anugerah Tuhan, oleh keumuran Tuhan. Tidak keluar 130 juta. 30 menghampiri 40 juta saja kurang lebih. Tuhan selamatkan duitnya saudaraku. Tidak selamanya Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan pakai dokter. Kadang-kadang Tuhan pakai obat. Kadang-kadang Tuhan pakai rumah sakit. Tidak selamanya Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Kalau Tuhan selalu buat mujizat bagi orang Kristen, setiap berdoa terjadi mujizat. Bangkrut itu dokter-dokter, bangkrut itu apotik, bangkrut itu rumah sakit, bangkrut itu semua saudara kalau Tuhan buat mujizat. Makanya Tuhan adil. Kadang-kadang kasih mujizat, kadang-kadang tidak kasih mujizat. Pak Benny percaya mujizat, saya 100% percaya mujizat. Karena saya banyak mengalami mujizat dalam kesehatan saya juga banyak mengalami mujizat di dalam bisnis saya. Satu kali saya berangkat ke Malaysia untuk besok. Kemanakah adik saya punya anak yang sakit kanker getah bening saudaraku. Sudah berminggu-minggu di Malaysia berobat karena kemoterapi berbulan-bulan. Pergi di Malaysia bersama dengan istri. Dia tidak di rumah sakit karena berobat jalan saudara, karena panjang waktunya, besar biayanya. Pada waktu sampai di apartemen tempat tinggalnya, saya mulai masuk duduk cerita-cerita pada adik saya dan saya melihat Michelle yang kanker getah bening. Saya lihat di situ duduk-duduk. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu apartemen itu. Lalu dibuka pintu itu, masuk sepasang suami istri bersama dengan anaknya kecil saudaraku. Waktu saya lihat anak kecil itu, namanya Yosua, tidak bisa lupa juga. Saudara tahu, kaget saya lihat kenapa ada alat yang dipasang di depan jantungnya, di depan dada sini. Ini saudara, lengket di sini, ada alat. Lalu saya tanya, kenapa Yosua dipasang alat begini? Lalu mulai mamanya cerita saudaraku, cerita mamanya. Dia bilang, Pak, anak saya kena kanker darah, leukemia. Dan apa yang terjadi? Dia katakan dokter cuma kasih waktu 1 bulan, Yosua akan meninggal. Kaget saya saudaraku. 1 bulan waktunya akan meninggal Yosua. Lalu dia cerita, kami mengobati Yosua mulai dari tempat kami sampai Jakarta, sampai ke Malaysia. Itu harta kami sudah habis semua untuk obati Yosua. Motor dijual, mobil dijual. Toko semua barang-barangnya habis. Rukonya, rumahnya dijual habis untuk obati Yosua dan tidak sembuh-sembuh saudaraku. Dia cerita sambil nangis saudara. Tapi saya lihat suaminya tidak bisa nangis. Kenapa? Habis air matanya. Saya tahu dalam roh saya dia tidak bisa menangis lagi. Sudah hancur hatinya, habis air matanya, tidak bisa menangis. Tunduk kayak orang stres berat. Saya lihat istri saya pada waktu itu saudaraku. Istri saya nangis.
Itu air matanya istri saya terus turun. Kita dengar ceritanya yang panjang itu. Istri saya nangis saudaraku. Sampai saudaraku bengkak matanya. Hidungnya juga merah semua. Saya ini orang tidak bisa nangis saudaraku. Kecuali dalam hadirat Tuhan. Pada waktu itu saudaraku saya lihat begitu. Saya ini juga dengar cerita tuh air mata saya kayak kerang yang dibuka kecil itu. Terus turun. Saudara tahu. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat di apartemen itu. Saya merasakan kuasa Tuhan yang kuat di apartemen itu. Lalu saya bilang seperti ini. Adik saya, ayo Michelle berlutut. Ayo Yosua berlutut, kita berdoa. Kita minta kuasa Tuhan. Kita minta mujizat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong Yosua. Deadline-nya 1 bulan saudaraku. Dia akan pulang, dia akan meninggal dunia. Pada saat itu saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kami minta belas kasihnya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan pada waktu, Tuhan iman saya kecil. Saya tidak punya urapan kesembuhan. Saya orang biasa, saya pengusaha. Tapi kali ini Tuhan minta Engkau urapi saya. Urapi tangan saya, urapi doa saya. Sehingga terjadi mujizat. Iman saya kecil. Tapi saya berdoa dengan ketulusan. Saya berdoa dengan kemurnian. Saya minta kuasa-Mu dilepaskan. Berdoa saudaraku. Selesai berdoa. Selesai itu kami tangis-tangisan, selesai berdoa. Saya pulang ke hotel. Tidak lama kemudian pulang ke Makassar. Saudara tahu, berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, adik saya pulang. Dia lapor, Michelle sudah diperiksa semua, tidak ada sedikit pun kankernya, semua bersih disembuh. Puji Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan. Dokter terbatas. Medis terbatas, rumah sakit terbatas. Saya tahu kalau kanker, kalau bukan Tuhan yang jamah. Karena kami banyak ketemu dengan orang kanker. Stadium 3, stadium 4 tidak bisa selamat. Pulang biar berorang ke Singapura. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang kanker. Tidak bisa kalau bukan Tuhan. Lalu saya tanya, bagaimana dia Yosua? Ini yang hebat. Tuhan yang hebat, bukan kami yang berdoa. Yosua tidak jadi dipanggil Tuhan. Mengalami pemulihan kesembuhan secara bertahap terus. Periksa lagi di sana terus. Akhirnya Yosua sembuh. Bukan karena kami berdoa. Tetapi karena Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Mau dilepaskan bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, sebelum kita angkat pujian ini saudaraku, saya akan bacakan ayat terakhir. Firman Tuhan dengan tegas berkata di ayat ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Artinya orang yang memiliki karakter, sifat, mental kambing akan dihukum oleh Tuhan dengan kekal. Tetapi lanjut ayat ini saudaraku. Tetapi orang benar artinya apa? Orang yang memiliki karakter domba, sifat domba, mental domba. Ke dalam hidup yang kekal. Artinya terima mahkota. Dan terima semua fasilitas sorga yang disediakan kepada orang-orang yang setia, yang taat, yang mengabdikan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang keyboard saja
keyboard saja, nyanyikan pujian ini dengan lembut. Ketika saya mendengarkan pertama kali lagu ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dijamah oleh Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Saya bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, saya tahu apa yang Kau berikan dalam hidup saya. Apa yang Kau lakukan dalam hidup saya. Apa yang saya lakukan bagi Tuhan belum sebanding. Saya berutang semuanya untuk Tuhan. Penderitaan, penyiksaan, salib, darahnya diberikan kepada saya dan saudara. Saya bilang sama Tuhan, apapun yang saya lakukan Tuhan belum sebanding dengan apa yang Kau lakukan bagi saya. Saudaraku, berapa tahun yang lalu saya datang di tempat doa saya, ruang doa saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, minta tolong umur 50 saya minta pensiun. Umur 50 saya minta pensiun Tuhan. Umur saya sekarang 53, mau masuk 53. Engkau sudah berkati saya sedemikian Tuhan. Berkat yang Kau berikan Tuhan tidak habis kami makan dengan anak istri kami. Kalau untuk kami dengan anak istri kami sekeluarga, terlalu besar berkat yang Tuhan percayakan pada kami, pekerjaan, bisnis. 30 tahun lebih saya kerja keras pagi, siang dan malam. Minta pensiun Tuhan untuk istirahat, untuk menikmati waktu liburan, untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Saya berdoa seperti itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika saya berlayanan, saya berjumpa dengan banyak orang miskin yang tidak bisa makan. Banyak orang-orang yang susah tidak bisa berobat. Saya ke desa-desa terpencil. Saya berjumpa dengan gereja-gereja yang mangkrak. Gereja-gereja yang mau roboh. Gereja-gereja yang tidak layak seperti gereja kayak kandang ayam, minta maaf. Rumah pastori tidak layak. Dan memerlukan dana besar. Memerlukan biaya perawatan besar. Perbaikan pembangunan. Berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak punya uang untuk beri makan istri dan anak. Saudara tahu, saya kembali di ruang doa saya. Saya datangi Tuhan. Saya hampiri Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tarik doa saya. Saya tarik permohonan saya. Saya tarik permintaan saya. Saya tidak akan memilih pensiun Tuhan sampai Tuhan panggil. Saya tahu tidak mudah memutuskan ini, saudaraku. Kami diberkati secara luar, tambah besar usaha, tambah banyak usaha di beberapa bidang. Saudara tahu tantangannya besar. Saudara pikir usaha-usaha besar itu tantangannya kecil. Tambah besar, tambah stresnya banyak. Saya tarik kata-kata saya, Tuhan. Saya siap stres. Saya siap menghadapi apapun. Saya mau korban untuk Tuhan. Saya mau korbankan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui kesaksian ini, saudaraku, jangan berada di zona nyaman. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita cuma ngontrak di dunia ini. Tidak semua orang diberikan kesempatan waktu yang panjang. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Katakan sama Tuhan, dengan apakah akan kubalas kebaikan? Buat komitmen kepada Tuhan. Hari ini saya dengarkan firman, bukan cuma dengarkan firman seperti biasa. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Semua hidup kita akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Jadi orang Kristen yang tulus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Supaya kau diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Nyanyikan pujian ini dan kita masih dalam doa. Kami menghampiri Engkau Tuhan pada siang hari ini. Apapun yang ada di dalam diri kami, apapun yang kami miliki tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tidak bisa membalas semua korban-Mu di kayu salib. Siang hari ini kami mau mengambil komitmen. Kami mau persembahkan hidup kami.
Kami mempersembahkan semua pekerjaan kami, harta kami, bisnis kami, pelayanan kami. Engkau menjadi pemilik dalam semuanya itu Tuhan. Jamah umat-Mu, sentuh umat-Mu. Biar belas kasihan-Mu turun atas hidup kami. Agar kami memiliki hati-Mu Tuhan, detak jantung-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak pernah bermain-main ikut Tuhan. Pakai hidup kami dari hal-hal yang kecil Tuhan. Kami mau jadi berkat di sekitar kami. Kami mau jadi berkat keluarga kami. Kami mau jadi berkat di gereja kami, di kantor kami, di tempat pekerjaan kami. Urapi umat-Mu, berkati umat-Mu. Hamba minta Tuhan langit terbuka, kuasa Tuhan turun. Hamba minta Kau lepaskan kuasa, lepaskan urapan bagi umat-Mu, lepaskan hikmat, lepaskan berkat bagi umat-Mu. Mereka terima kuasa Tuhan, mereka terima urapan Tuhan, mereka terima berkat Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang hidupnya benar, orang-orang yang andalkan Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan. Tetapi Kau promosi, Kau angkat jadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman-Mu dalam setiap pikiran dan hati umat-Mu. Tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dan jadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hamba meteraikan doa ini, yang percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, menjamah dan memberkati setiap hidup kita, di setiap aspek hidup kita. Sama-sama saya katakan, amin. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami, tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini Tuhan. Kuasa hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami diperbarui,
Kami dibukakan pengertian-pengertian baru Tuhan, bahwa kami adalah alat daripada Engkau Tuhan. Alat-Mu Tuhan untuk menghasilkan buah-buah. Ketika kami ada Tuhan sebagaimana kami ada, Engkau telah memperlengkapi kami untuk kami menjadi terang Tuhan, untuk kami membuat bagi sekitar kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati, Engkau mengurapi. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau jaga, lindungi, dan sehat walafiat dan panjang umur ada pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk juga setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Imam musik, worship leader, asar, pemenuhan multimedia, dan semua setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap talenta yang telah Kau berikan kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati gereja-Mu Tuhan, GBMCC Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau bergerak di depan kami, Engkau maju berperang di depan kami Tuhan. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Kami lihat Tuhan, biar Tuhan Kau persiapkan setiap hamba-hamba-Mu di gereja ini Tuhan, untuk boleh Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan. Kau memberkati Tuhan, anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Pentakosta ketiga itu akan menggerakkan anak-anak muda ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa dari Indonesia keluar sampai ke barat Tuhan. Kami akan lihat di Tuhan, di tahun pemulihan, tahun penuaian terbesar ini Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Ada pemulihan terjadi Tuhan bagi bangsa dan kota kami. Pemulihan di bidang ekonomi, setiap sektor boleh bergerak Tuhan. Pemulihan itu terjadi. Juga pemulihan kesehatan Tuhan di era COVID ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan bahwa Indonesia akan pulih, bahwa Indonesia akan masuk di era endemi Tuhan. Dan semuanya Tuhan, kami tahu Tuhan hanya karena berkat dan anugerah-Mu bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia dan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua aparatur negara Tuhan. Kau berkati Tuhan, setiap keputusan, kebijakan ini diambil Tuhan, adalah yang terbaik bagi bangsa kami. Berkati dengan kesatuan NKRI harga mati, berkati dengan kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Pendeta Insinyur Niko Nyotoraljo dan 4 wakilnya, juga karayon kami Bapak Budi Sastra, juga gembala kami di tempat ini Bapak Ishak Moses Tuhan. Pengurapan secara khusus dari surgawi bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, ada kuasa ilahi menyertai mereka Tuhan. Kau memberkati keluar masuknya Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya, kelimpahan daripada Engkau bagi mereka Tuhan. Kau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha, pekerjaan, pendidikan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala. Engkau membawa pengaruh sehingga olehmu banyak orang diberkati. Dan biar Tuhan pakai kita semua di era Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, Amin.